Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah energi reading untuk tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ya sekitaran kamu nonton reading ini. Kita bahas dari blessing kamu dulu dengan Empress dan Lily gini. Energi feminim, divine feminim gitu. Dalam artian Empress itu kan energi keberlimpahan, kenyamanan, keindahan. Jadi dengan Lily kayak memang butuh proses untuk kamu sampai di titik pertama mengintegrasikan energi feminim kamu untuk belajar menerima dan menampung wadah. Ibaratnya duduk cantik, duduk manis, kamu belajar santai, belajar percaya, belajar berserah. Kamu tinggal siapkan wadah untuk menerima. Menerima apa? Energi keindahan, keberlimpahan, kenyamanan. Butuh waktu untuk memahami itu gitu. Konsep menerima. Mungkin ya karena energi bumi yang apa ya, energi bumi itu sangat praktikal gitu. Jadi kayak konsep kerja keras, konsep praktikal, konsep untuk melakukan terus-menerus gitu, bekerja terus-menerus, itu yang ada di kepala. Setidaknya ya, sepemahaman dan sepengamatan aku, yang ada di energi bumi itu seperti itu. Capricorn, Taurus, Virgo gitu. Cuman yang harus kamu pahamin adalah um, ketika kita berada di energi feminim kita, kita juga harus tahu gitu. Kita nggak hanya berusaha, tapi kita juga punya wadah dan rasa pantas gitu untuk menerima itu yang ada di blessing kamu gitu. Dan mungkin proses kamu untuk memahamin itu, untuk attract manifestasi kamu untuk attract ke kehidupan dengan rasa nyaman, aman dan berlimpah yang kamu mau, itu memang butuh waktu, tapi kamu sudah sampai di titik itu gitu ya. Terus mari kita bahas energi waktu lampaunya. Kita pakai past present future gitu. Di energi waktu lampaunya gini ya, aku entah kenapa terfikir bahwa ada di penonton aku yang mungkin kalian dibesarkan dalam keluarga yang anaknya banyak gitu. Jadi dengan anak banyak ini mungkin kamu diabaikan, mungkin kamu kurang perhatian, mungkin kamu kurang didengarkan, atau bisa jadi juga kamu mungkin karena ada di urutan mungkin di awal-awal gitu, anak pertama, anak kedua. Jadi kamu sosok yang butuh merawat apa ya, adik-adik kamu gitu misalnya. Jadi kamu kayak sejak kecil kamu belajar untuk menghilangkan gitu rasa nyaman kamu, rasa memikirkan diri kamu dulu. Jadi itu kamu udah abaikan sejak dulu. Dan mungkin secara tidak sadar kamu membawa itu sampai sekarang gitu ya. Jadi kamu menempatkan diri kamu di balik layar. Kamu prioritaskan orang lain dulu. Kamu prioritaskan untuk mengurus keluarga kamu dulu. Kamu lupa gitu untuk memberi rasa nyaman itu sama diri kamu ya. Terus skenario berikutnya mungkin caregiver, orang-orang yang merawat kamu tuh mungkin kayak punya isu tertentu gitu ya. Um, Mungkin isu kesehatan mental, mungkin isu dengan dirinya sendiri. Jadi itu tadi harusnya rasa kasih sayang, rasa perhatian, rasa didengarkan itu nggak kamu dapat gitu. Dan aku mengerti dari statistik umur penonton aku bisa bilang sebagian besar dari generasi penonton aku bisa dipahamin pada orang tua itu pada zaman itu kayak internet belum ada, informasi belum berlimpah seperti sekarang, isu kesehatan mental, cara-cara yang ideal gitu untuk membesarkan anak dengan kasih sayang yang cukup itu aku tahu pada waktu itu tuh belum ada gitu. Teori-teori psikologi. Nah, ini yang aku rasa signifikan untuk ini kamu bisa berada di energi receiving, berada di energi untuk gimana sih untuk melihat diri kamu merasa cukup, merasa nyaman, kebutuhan kamu emosional, spiritual dan fisikal juga tercukupi. Nah, ini kamu baru belajar gitu ya. Dan ini ada di blessing kamu. Jadi dengan kalau kita berbicara manifestasi, kita tuh mengundang gitu, kita attract. Tapi setelah kita mengundang, kita ada rasa mengganjal nggak? Kayak rasa mengganjal tuh dalam artian kamu merasa pantas nggak untuk menerima itu gitu. Atau kamu punya wadah nggak untuk menerima hal yang ingin kamu attract? Karena bisa dimengerti dengan skenario yang tadi ya di waktu lampau, bisa jadi kamu merasa ini bukan untuk aku dulu deh, untuk orang lain dulu, atau aku pantas gak ya, karena kamu dibesarkan dengan mindset untuk memprioritaskan semua hal, semua orang selain diri kamu terlebih dahulu. Mari kita bahas di energi present di waktu sekarang. Mungkin ya entah dengan nonton channel ini atau kamu banyak baca atau nonton channel lain, kamu tuh udah ada pemahaman gitu untuk mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, untuk punya rasa pantas berharga untuk menerima manifestasi kamu, untuk punya wadah untuk menampung manifestasi kamu. Seperti itu. Jadi kayak udah ada pemahaman, udah ada yang berubah di pikiran kamu dan kamu merasa oh boleh loh gue memprioritaskan diri gue dulu, kesehatan mental gue, kesehatan fisik gue, apa yang gue butuhkan untuk merasa cukup dan merasa aman. Nah, kamu udah belajar hal itu. Dan ketika kamu tahu, oh gue pantas loh, oh gue
bisa lo menerima itu, oh gue punya wadah loh. Makanya di sini blessingnya adalah energi Empress gitu, keindahan, kenyamanan, keberlimpahan. Nah, Empress semuanya berbicara seperti itu. Jadi kalau kamu sudah dalam berproses itu semua yang tadi udah aku bahas di awal, tinggal kamu melihat satu persatu realita kamu akan match dengan apa yang kamu mau untuk manifest gitu ya. Lalu kita bahas di energi future-nya. Ada Three of Cups, ada King of Pentacles, ada Death. Tunggu, sebelum kita bahas future, kita lanjut lagi yang di present, di energi sekarangnya. Jadi kayak aku melihat ada orang-orang yang mungkin membicarakan tentang reputasi kamu gitu, entah yang baik ataupun tidak baik. Yang jelas, kalau misalnya intensi orang ini tidak baik gitu, menyebarkan gosip, atau ngejelekin kamu atau nusuk kamu dari belakang, kayak ada sesuatu yang terbuka gitu. Jadi kamu misalnya tahu ini orang siapa gitu, atau kalau misalnya kamu berpikir ini orang baik, mereka akan kelihatan gitu, kayak akan terekspos semua ketidakbaikan yang mereka lakukan, entah itu untuk diri kamu ataupun untuk orang lain gitu. Orang-orang yang punya intensi yang gak baik ini akan terekspos gitu. Nah, selanjutnya juga energi justice itu ada di senternya reading kamu gitu. Ini tema highlight besar reading kamu, berbicara tentang tadi mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, juga energi karma yang sangat kuat gitu ya. Jadi apapun yang kamu tabur gitu, atau siapapun yang menabur sesuatu di hidup kamu, entah itulah baik, entah itu tidak baik, semua akan kembali gitu. Konsekuensi rasanya seperti apa mereka akan paham atau kamu akan paham. Dan dengan desan di situ, yang tadi ada sesuatu yang akan terbuka, sesuatu yang terlihat, lalu juga karmanya ini aku melihatnya sesuatu dalam artian yang positif, menyenangkan, terutama tadi karena blessingnya buat kamu adalah Empress gitu. Dan Sun ini selalu merepresentasikan kehangatan, optimisme, api yang menyala membara untuk sesuatu, excited untuk melakukan sesuatu. Dan kalaupun karmanya itu kayak karma baik sih aku melihatnya ya. Terus dengan Magician juga kayak ada energi manifestasi. Tadi manifestasi untuk keberlimpahan dan kenyamanan kamu gitu. Bisa jadi juga ya, kayak ada manifest hubungan romantis. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang menantikan hubungan romantis, sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, di energi future kayak aku melihat pintu kebuka untuk masa-masa bahagia, happy time bersama keluarga jiwa kamu gitu ya. Jadi mungkin dengan proses ini atau perjalanan hidup kamu sepanjang berapa tahun kehidupan kamu ya, ada orang-orang yang masih bertahan, ada orang-orang yang mental dengan sendirinya, atau bahkan mungkin tidak tersisa sama sekali ya. Jadi mereka tidak menyaksikan momen dimana kamu hidup nyaman, bahagia, happy dengan hidup kamu, tapi semesta akan mengirimkan orang-orang baru gitu, yang akan jadi apa ya, support system kamu, berada di sekeliling kamu untuk masuk di chapter hidup kamu yang berikutnya gitu ya. Terus dengan King of Pentacles, dengan Tree tadi kayak kamu belajar melihat ke belakang gitu, karena energi Tree itu adalah apa ya, energi fondasi, lalu juga sesuatu yang diwariskan, ada sesuatu hubungannya dengan masa lalu, melihat kembali ke akar kita dalam artian latar belakang budaya, cara kita dibesarkan, asalnya kita dari mana gitu, silsilah keluarga kita, ada budaya seperti apa yang kita bawa dalam keluarga kita. Nah seperti itu, mungkin konsep stabilitas, keamanan, keberlimpahan sedikit banyak itu kamu bawa ya dengan cara kamu dibesarkan. Konsep keberlimpahan itu gimana turun-temurun di keluarga besar kamu. Mungkin ada kayak semacam mental block tertentu, karma tertentu, kayak ada dialog-dialog tertentu tentang uang yang tadi aku bilang. Mungkin semacam ini aja contoh ya, menghasilkan uang itu harus dengan jungkir balik berdarah-darah, atau semacam orang kaya itu jahat, atau ya itulah kayak punya dialog-dialog negatif tentang uang, tentang kekayaan gitu. Jadi hal itu yang mungkin sedikit banyak ya menghalangi jalan kamu selama ini, tapi setidaknya aku udah melihat ada yang berubah dengan hal itu gitu. Kalau pakai logika gini aja, kalau kita misalnya contoh aja, ini contoh, kalau kita berpikir bahwa orang kaya itu jahat, pasti kita nggak mau jadi orang kaya karena kita berpikir kita nggak mau jadi orang jahat gitu. Uang itu nggak bikin orang jadi jahat. Uang itu hanya akan menunjukkan siapa orang itu, karakter sesungguhnya orang itu gitu. Itu yang aku pahamin. Kalau emang orang dasarnya baik mah baik aja gitu, banyak uang sedikit uang tuh nggak masalah. Tapi kalau emang orangnya jahat, mau sedikit uangnya mau banyak uangnya, ya emang dia jahat aja, seperti itu ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.